Halo guys, kembali lagi video saya. Pada video kali ini kita mau sharing-sharing ya tentang Google Cloud Function. Jadi apa itu Google Cloud Function? Secara singkatnya itu dia adalah sebuah function ya. Ya sesuai namanya sebuah function di mana dia akan eh, menjalankan suatu function dengan suatu event trigger tertentu gitu. Misalnya dari cloud storage atau PubSub ya kan, atau bisa juga Firebase dan lain sebagainya. Oke, biar lebih jelas kita langsung masuk ke ini aja langsung ya ke tutorialnya gitu. Oke, jika ingin masuk ke Cloud Function bisa ke sini bagian compute, kemudian masuk ke Cloud Function. Oke, jika sudah, oke, jangan lupa enable billing dulu ya. Oke, kalau sudah tinggal create function aja. Nah, di sini tampilan untuk pembuatan functionnya. Di sini kita bisa ngasih nama functionnya, misalnya apa ya? Misalnya, tuh, dia letters no space. Oke, misalnya tadi apa ya? Function uji coba, gitu ya. Nah, ini lokasinya ya bebas mau taruh mana, taruh ya sentral satu juga nggak apa-apa. Nah, di sini kita bisa nge-trigger ya. Misalnya triggernya apa ya? Di sini banyak banget kan triggernya dari HTTP, bisa PubSub, bisa Cloud Storage, Firestore dan lain sebagainya gitu ya. Kalau pada video ini kita coba pakai Cloud Storage saja. Nanti kalian bisa ini apa bisa coba-coba yang lain ya. Untuk ininya eventnya kita bisa buat ini aja. Misalnya ada suatu ini bisa pilih ya, misalnya suatu file itu diarsip atau suatu file itu di delete atau di create atau ada metadata update, dia akan trigger. Nah, untuk contoh sini misalnya kita ini aja ya, yang create aja. Jadi misalnya ada suatu file baru di dalam bucket gitu ya, di dalam cloud storage, kita bisa ngasih triggernya itu nanti menjalani sebuah function gitu. Untuk bucketnya kita bisa pilih mau bucket yang mana. Misalnya kita buat ini ya, kita buat bucket baru, misalnya uji coba. Oke, uji coba apa ya? Uji coba cloud function gitu ya. Oke. Oke, aman aman aman, langsung klik aja. Oke, kita langsung pilih aja uji coba cloud function, kita pilih sebagai triggernya. Jadi misalnya ada sesuatu file tambahan di dalam bucket uji coba cloud function ini, dia akan nge-trigger gitu ya. Oke, kita save. Oke, kita di sini bisa nambahin kalau kalian mau memori mau pakai berapa, misalnya yang dikit aja ya. Oke, ini timeoutnya, ini eksekusinya dia berapa lama gitu ya. Ini kalau mau lihat tuh, misalnya dia nggak complete dalam waktu selama 60 second, berarti dia fail gitu. Kemudian ini default aja nggak apa-apa, biarin pakai app engine. Terus kita bisa next. Oke, di sini kalian bisa bebas mau pakai bahasa pemrograman apa ya. Di sini sediain ada Go, Netcore ya, Java, Node.js dan Python. Di sini contohnya kayak pakai Node.js saja ya. Kalau kalian pakai bahasa lain nggak apa-apa. Di sini kalau misalnya kita tengok dia pakai package-nya sih package ini doang ya, Google Cloud Storage ya. Oke, karena kita mau trigger pakai Google Cloud Storage. Kemudian di sini index.js ini kita buat function, namanya function ini lalu GCS ini sama dengan yang ininya. Di sini kita mau ngapain? Di sini kita misalnya ada suatu event tertentu gitu ya, kita akan ngasih tulisan konsol gitu ya, tulisan konsol log processing file, atau misalnya kita bisa ganti jadi nih apa, ada file baru gitu, ada bentar. Oke, ada file baru nih gitu ya. Oh, kok kayak gini? Ntar wait. Ini biar enak kita taruh sini dulu aja deh. Oke. Ada file baru nih gitu ya. Namanya gitu. Oke. Kita cut, taruh di sini. Oke, gitu ya. Oke, kalau misalnya setelah kita konfigurasi, kita bisa langsung deploy aja. Dan deploy ini membutuhkan waktu beberapa menit. Oke.
Saya pause saja videonya ya. Oke, ini sudah berhasil di deploy suatu functionnya. Mari kita lihat ya. Oke, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini matriksnya ini karena kita belum ngapa-ngapain jadi matriksnya masih kosongan. Di sini kita bisa lihat detailsnya kapan akhirnya di deploy, versinya apa aja, versi yang dipakai gitu ya, aktif statusnya, terus bisa dilihat bla 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 bla. Nah, lokasi memori timeoutnya berapa gitu ya. Terus kita bisa lihat sumbernya, ini sumbernya itu tadi kodenya ya, source-nya. Terus kita bisa variabel, tadi kita nggak pakai variabel. Oke. Terus ini kita eventnya tuh misalnya ada satu create baru di bucket ini, maka dia akan otomatis nge-trigger ya functionnya ini. Oke, ini permissionnya tadi kita default. Ini logsnya ini apa namanya? Catatan ini ya, hasil lognya lah. Nah, sekarang mari kita uji coba. Kita buka terlebih dahulu load ini ya, mana storage. Ini di sini bagian storage, kita buka bagian storage ya. Oke, di sini masih terakhir kali itu lewat 2247 tuh kita create function ya. Oke, di sini kita masuk ke storage, kita bisa masuk ke bucket. Tadi nama bucketnya tadi coba create function ya tadi ya. Oke, mana bucket? Tadi nama tadi triggernya apa? Saya lupa. Ini ya. Oke, uji coba upload function. Oke. Uji coba upload function tuh yang ini. Uji coba upload function. Oke. Nah, kemudian kita bisa upload suatu file untuk nge-triggernya, misalnya apa ya, ya ini aja. Ya apa ya, ini aja deh, bebas sih. Nah, oke, 4x6.jpg. Oke, kita sudah berhasil ngupload ya, tanpa ada kendala. Kemudian bisa kita lihat di sini, bisa lihat lognya. Oke, apa yang terjadi? Oke, ini dia masih loading, mungkin biarin aja. Oke, sampai itu mari kita lihat matriksnya. Oke, matriksnya masih belum ada. Kita lihat ini ya, kita lihat lognya dulu. Nah, di sini sudah bisa dilihat ya. Ketika kita menjalankan mengupload suatu file di dalam bucket uji coba cloud function ini, otomatis dia akan nge-trigger. Triggernya nih bisa dilihat kan kita trigger cuma konsol log ya, makanya langsung muncul tulisannya nih. Tuh, ada file baru nih namanya 4x6.jpg gitu. Oke. Tuh, kelar. Dan kalian bisa eksplorasi sendiri misalnya menggunakan upload PubSub gitu ya. Dan lain sebagainya gitu ya. Atau mau coba triggernya mau diganti gitu ya. Mau diedit triggernya jadi apa misalnya mau diedit jadi misalnya suatu value delete atau yang lainnya gitu ya. Ini ya kalau misalnya mau akselerasi lebih advance lagi ya. Nah, gitu. Jadi kira-kira cloud function itu adalah gitu ya. Cara kerjanya yaitu dia akan menjalankan suatu function melalui trigger gitu. Oke, sekian tutorial sharing-sharing tentang cloud function. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.